5 Prodi Penmas 2026 bergerak, berdampak, berkarya. Halo semua, selamat datang di Penmas Talk Show episode 2. Perkenalkan, nama saya Febrian Metodius Damanik sebagai Duta Putra Program Studi Pendidikan Masyarakat tahun 2025. Dan saya Abdurrahman sebagai Duta Intelijensia Pendidikan Masyarakat 2025. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua di Penmas Talk Show pada kali ini, di mana Penmas Talk Show sebagai ruang untuk berbagi pengalaman dan inspirasi dari sosok-sosok luar biasa yang ada di sekitar kita. Betul sekali, karena terkadang inspirasi itu selalu datang dari orang yang jauh atau dari tokoh yang hanya kita lihat di sosial media. Justru seringkali inspirasi datang dari orang-orang yang hadir di setiap lingkungan kampus kita. Dan kalau berbicara tentang perkuliahan, pasti banyak mahasiswa yang pernah berada di fase yang sama. Tugas menumpuk, organisasi yang berjalan, kegiatan kepanitiaan datang silih berganti. Belum lagi target akademik yang ingin dicapai. Nah, di tengah berbagai kesulitan itu muncul berbagai pertanyaan, apakah kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi tanpa mengorbankan banyak hal? Dan itulah yang akan kita bahas pada Penmas Talk Show pada kali ini. Nah, tema Penmas Talk Show pada hari ini adalah menjadi mahasiswa berprestasi di tengah kesibukan kuliah. Untuk membahas tema yang menarik ini, tentunya kami tidak sendirian nih. Karena hari ini telah hadir seorang mahasiswa yang tidak hanya aktif dalam berbagai kegiatan, tapi juga menyatakan kita bahwa kesibukan itu hanya untuk masa depan yang lebih baik. Beliau merupakan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat angkatan tahun 2023 yang telah banyak mengikuti berbagai perlombaan dan kompetisi. Betul, dan berhasil juga meraih penghargaan mahasiswa berprestasi FKIP Best Presentation Universitas Riau tahun 2025. Baik, langsung saja kita sambut dengan hangat pemateri kita pada hari ini bersama Bang Alvis Syahri. Oke, halo semua. Halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana? Aman, Alhamdulillah, baik. baik. Bang. Oke Bang, sini kita santai-santai aja ya Bang ya. Santai-santai, ya. Kebetulan Abang juga berprestasi nih ya Bang ya. Banyak juga lomba-lomba sama kejuaraan yang pernah Abang ikuti juga ya. Di sini Bang Alvis, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Penmas Talk Show episode 2. Nah, sebelum itu mungkin bisa mengapis sapa dulu teman-teman kita yang telah menonton Penmas Talk Show kita pada pagi hari ini. Oke, halo semuanya penonton Penmas Talk Show 2. Kenalkan, nama aku Alvis, aku mahasiswa Pendidikan Masyarakat angkatan 2023 dan ya kebetulan alhamdulillahnya aku menjadi salah satu perwakilan Penmas untuk lomba mahasiswa berprestasi dan alhamdulillah aku mendapatkan predikat Best Presentation daripada FKIP Unri 2025. Wow, banyak banget ya Bang ya. Keren-keren banget nih. Bang Alvis, kalau boleh mengingat kembali nih awal perkuliahan, apakah sejak di awal semester pertama Abang memang sudah memiliki target untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Atau semuanya berjalan bertahap seiring berjalannya waktu? Oke. Jadi pada awal maba, aku sendiri sebenarnya memang ada target untuk mendapatkan sesuatu dalam perkuliahan. Dan ya, tapi untuk melanjutkan itu semua kan tentu aja ada target dan ada juga gimana caranya untuk kita mendapatkan itu dan sebagainya. Namun sebelum itu aku mungkin akan ngejelasin sedikit tentang gimana sih sebenarnya mekanisme MAPRES ini diadakan. Jadi MAPRES ini itu sebenarnya adalah kompetisi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprestasi dan dilakukanlah ajang perlombaan daripada itu sendiri. Nah, dari MAPRES ini itu sebenarnya ada banyak penilaian kategorinya. Misalnya gimana sebenarnya teman-teman ini aktif dalam organisasi, apa aja yang sudah dibuat, dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori penilaian, dan juga tentu dengan prestasi itu sendiri, dengan namanya yaitu mahasiswa berprestasi. Dan itu semuanya ada gimana sebenarnya kategori penilaian. Misalnya kamu adalah juara internasional, itu ada nilainya, nasional ada nilainya, juara 1, juara 2, dan sebagainya itu. Nah, jadi dari MAPRES itu sendiri sebenarnya lumayan complicated, tapi bukan berarti kita nggak bisa meraih itu. Jadi dengan cara, ya mungkin kita akan mengisi apa aja kekosongan dari untuk mengisi tersebut. Misalnya kalau misalnya abang sendiri kan sebenarnya dari maba udah lumayan aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti lomba dan sebagainya. Kebetulan abang aktif di lomba debat. Jadi awalnya ya abang lumayan aktif di kegiatan berbahasa Inggris. Dan kebetulan di Unri itu ada yang namanya English Debating Society dan abang join di sana.
Jadi sebenarnya untuk dibilang apakah abang berusaha, ya berusaha. Abang baru kenal debat dan abang waktu itu menjadi salah satu perwakilan FKIP untuk di ajang lomba National University Debating Championship. Dan ya, waktu itu langsung sampai tingkat universitas. Lalu setelah itu abang ikut juga lomba debat, tapi yang bahasa Indonesianya atau namanya KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Nah, jadi di situ abang juga ikut dan alhamdulillah abang mendapatkan beberapa achievement di sana. Nah, setelah itu barulah kebentuk gimana sih jalan abang dan sebagainya. Akhirnya abang tekunin di sana. Dan ya, alhamdulillahnya selama menjalani itu, ya abang lumayan mendapatkan beberapa hal yang sebenarnya udah abang targetkan. Dan juga dalam perjalanan, seperti yang abang bilang tadi kan, mahasiswa berprestasi ini bukan cuma sebagai berprestasi, tapi juga harus ada beberapa kategori penilaian lain, seperti organisasi atau sebagainya. Nah, setelah itu abang juga mengikuti beberapa hal, misalnya seperti BEM, seperti kegiatan komunitas-komunitas luar dan sebagainya untuk mengisi salah satu kategori penilaian itu sendiri. Jadi ya bisa dibilang untuk mendapatkan kategori mahasiswa berprestasi ini itu abang sendiri sebenarnya juga udah menargetkan sedari maba. Wow, banyak banget ya Man ya. Betul. Nah, mengenai prestasi nih Bang, banyak mahasiswa tuh menganggap bahwa prestasi itu tentang IPK atau lomba-lomba. Nah, menurut Abang tuh makna mahasiswa berprestasi itu tentang apa sih Bang sesungguhnya? Mahasiswa berprestasi ya menurut abang bisa dikategorikan dengan dibilang dengan IPK, berprestasi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata lain, menurut abang berprestasi itu ya lebih berdampak ke sekitar aja dan juga bisa menjadi inspirasi juga bagi orang-orang sekitarnya. Nah, untuk menjadi mahasiswa berprestasi pun kan yang udah abang bilang tadi ya, sedikit kompleks, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi secara nggak langsung, dalam melewati masa-masa itu, kita tuh udah melewati masa-masa yang udah kita bilang tadi gitu. Jadi kayak berdampak dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dan juga lomba untuk diri sendiri dan juga bawa nama-nama lainnya gitu. Tadi abang sudah menjelaskan juga ya kesibukan abang, banyaknya perlombaan yang abang ikuti dan juga abang juga mengikuti organisasi seperti di BEM. Nah, itu kan pasti jadwalnya padat tuh kan Bang. Apalagi kita kan pasti akan mengikuti perkuliahan juga. Nah, ditambahkan di perkuliahan itu pasti ada tugasnya juga. Nah, bagaimana sih Bang cara Bang untuk membagi waktu supaya semuanya itu dapat terlaksana dengan baik Bang? Oke, kalau untuk ini jujur teman-teman harus sedikit kerja ekstra keras karena di situ ada tanggung jawab sebagai mahasiswa dan juga di situ ada tanggung jawab sebagai salah satu organisator dan teman-teman juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa yang ingin mengejar mimpinya. Jadi jujur untuk semua ketiga faktor ini, belum lagi kalau misalnya teman-teman punya kegiatan lain kerja dan tanggung jawab lainnya, jujur kalau untuk melakukan ini teman-teman harus benar-benar bagus dalam time management karena pasti ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Tapi ya menurut saya pribadi, gimana sih cara-cara mengatasinya? Mungkin teman-teman bisa ngasih top priority apa yang harus dilakukan dulu. Misal, kalau tugas kan itu satu hal yang wajib ya, itulah tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi intinya kan kita harus menuntaskan itu dulu. Berarti itu top priority. Kedua, mungkin teman-teman sebagai organisator, teman-teman kan punya tanggung jawab juga di sana. Jadi teman-teman boleh menargetkan dulu apa sih yang seharusnya kita lakukan dengan cepat atau sebagainya. Sebenarnya beberapa hal ini tuh terikat tidak terikat karena semuanya memiliki timeline-nya masing-masing. Ada deadline, ada semuanya gitu. Jadi gimana sih teman-teman bisa melakukan itu semua dengan baik? Itu sih sebenarnya tantangan utamanya. Tapi apakah dibilang ini berat? Ya lumayan berat, tapi aku rasa ini bukan impossible untuk dilakukan gitu. Oke, tadi Abang udah bilang bahwa Abang banyak kegiatan dan itu tanggung jawab yang berat. Nah, pasti Abang ada di posisi di titik terendah. Kalau misalkan Abang ada di posisi titik terendah, bagaimana cara Abang bisa bangkit kembali biar bisa semangat lagi untuk menghadapi perkuliahan gitu? Oke, titik terendah itu mungkin saat waktu yang nggak tepat ya. Misalnya teman-teman sebagai organisator yang sedang menyelenggarakan kegiatan besar, teman-teman juga harus lomba, teman-teman juga harus menyiapkan perkuliahan dan sebagainya, dan belum ada lagi kayak misalnya kejadian-kejadian yang nggak bisa diperkirakan, misalnya kayak ada kecelakaan apapun itu dan sebagainya. Kalau aku pribadi selama menjalani ini semua, yang kulakukan adalah ya berserah diri ke Tuhan. Aku kayak bener berdoa, aku kayak benar-benar mencari keserangan lagi dan sebagainya biar aku nggak terlalu stres dan tetap bisa menjalani itu semua secara beriringan. Jadi aku rasa saat titik terendah ya aku kembali dulu, lalu setelah itu
aku refresh, dan ya aku jalanin semuanya lagi gitu. Oke, baik. Jadi dari Bang Alvis mengatakan kalau kita berada di titik terendah, jawabannya adalah kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang Maha Tahu dan yang mengatur segala kehidupan kita. Oke, sedikit Bang. Abang kan banyak nih mengikuti berbagai perlombaan. Nah, di sini kami penasaran nih. Pengalaman pertama Abang mengikuti lomba. Apakah waktu pengalaman pertama itu Abang mengikuti lomba mendapatkan hasil yang maksimal atau justru sebaliknya, Bang? Boleh dong diceritakan? Oh, oke. Sebenarnya tadi udah aku spill sedikit. Lomba pertama aku adalah National University Debate Championship. Nah, sebenarnya tentu kalau pengalaman pertama pasti nggak yang terlalu bagus ya. Kita nggak bisa langsung kayak juara, langsung jadi best speaker atau sebagainya gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku itu daftar untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Karena sebenarnya aku punya basic lumayan bisa berbahasa Inggris dari SMA, jadi aku pede untuk ngelakuin itu. Tapi ternyata hal yang aku anggap bisa itu ternyata nggak semudah itu, dan ini ternyata lumayan kompleks. Terlebih aku berharap aku akan ngedapetin beberapa pengalaman di fakultas sebelum aku untuk melanjutkan ke sisi universitas. Tapi ternyata pada tahun itu 2024 FKIP itu nggak ada perwakilan yang untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris. Jadi bayangin teman-teman, aku waktu itu masih maba, aku masih seperti kalian, aku masih semester 1-2, aku langsung jadi perwakilan FKIP untuk lomba debat bahasa Inggris, lawan anak hukum 21, lawan anak kedokteran dan sebagainya gitu. Jadi ya pasti aku nggak mendapatkan hasil yang begitu bagus, karena juga dasar aku sendiri belum bagus waktu itu, ilmu debatku juga nggak yang sebagus itu dan sebagainya. Dan ya, tapi setiap kegagalan itu pasti ada pembelajaran. Jadi kayak aku ngebuat itu sebagai benchinku aja untuk ngeliat, wah ternyata bisa seperti ini, ternyata bisa seperti itu atau sebagainya. Jadi aku ngelakukan itu, melihat itu sebagai sebuah motivasi aku sendiri untuk melangkah lebih laju lagi. Nah, ya itu, aku gagal dan aku kalah di situ. Dan ya aku tetap menjadi perwakilan FKIP, tapi aku kalah. Dan waktu itu aku langsung berjanji ke diriku sendiri untuk aku harus bisa ngelakuin lebih baik dari ini di tahun depan gitu. Jadi ya itu, jadi pertama pasti nggak begitu mulus, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Oke. Nah, tadi kan abang bilang bahwa abang udah banyak gitu lomba nih. Pasti ada namanya kegagalan dan nggak mulus gitu kan. Nah, pelajaran apa yang terbesar, apa yang abang dapatkan dari kegagalan tersebut atau kegagalan tersebut? Waktu itu sebenarnya yang paling aku dapatkan adalah pembentukan mental, teman-teman. Karena lomba yang aku hadapi lumayan keras, karena lomba debat. Karena kalau misalnya lomba debat ini tuh teman-teman bener-bener melawan orang gitu loh, gak cuma lawan diri sendiri. Jadi di kekalahan aku yang pertama, aku bener-bener ngebentuk mental, gimana mereka memanajemen emosi, gimana caranya mereka melakukan gesture tubuh, gimana caranya mereka intonasi, dan juga gimana caranya mereka memilih wording atau kata-kata yang bagus dalam perlombaan itu sendiri. Nah, juga selain itu aku juga mengambil hikmahnya. Jadi setiap semua perlombaan yang aku jalanin, mau menang ataupun kalah, sebenarnya aku mengambil evaluasi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ke depannya. Gimana sih biar lebih baik, dan gimana caranya biar aku nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Jadi aku rasa menang kalah pun itu ada pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita memang kalah, ya itu pembelajaran aja. Tapi kalau kita sambil menang juga itu adalah pembelajaran dan bonus juga sebagai pemenang gitu. Oke, baik. Berarti harus membentuk mental lagi ya, Bang ya? Benar. Kuncinya adalah memiliki mental yang kuat. Ya. Oke, Bang Alpis. Bang Alpis pernah meraih mahasiswa berprestasi Best Presentation FKIP Universitas Riau pada tahun 2025. Betul, Bang? Betul. Boleh dong, Bang, diceritakan bagaimana proses persiapannya hingga akhirnya bisa mencapai pencapaian tersebut? Oke. Karena Bu Masita yang sebenarnya membimbing aku untuk sampai bisa mengikuti perlombaan ini, Bu Masita yang bantu aku untuk membuat penelitian dan sebagainya. Oke. Jadi mahasiswa berprestasi ini itu sebenarnya kan perlombaan juga, aku udah ngejelasin sedikit tadi. Jadi ada beberapa kategori penilaian atau sebagainya. Tapi di luar dari itu, kita juga harus membuat penelitian di sana. Kita harus ngebuat esai, kita harus ngebuat gimana sih evaluatif yang ingin kita buat. Salah satunya, ya aku ngebuat waktu itu adalah gamification, gimana sebenarnya kita bisa membuang sampah ini dengan hal yang lebih menarik, yaitu buat hal-hal dengan berbau game, dengan aplikasi dan sebagainya. Nah, itu dibantu dengan Bu Masita juga. Jadi aku ngerjain berdua dengan Ibu, dan ya aku ngelakuin itu. Nah, untuk Mapras itu sendiri kan aku bilang tadi ya, di luar dari semua penilaian tadi, kayak misalnya gimana sih, apa aja yang udah kamu lakukan, lomba apa aja, pernah ikut apa aja, dan lain-lainnya, itu kan salah satu penilaian. Tapi juga dari penilaian itu, di luar dari itu, kita juga harus membuat penelitian yang aku sebutkan tadi. Nah, penelitian itulah yang menjadi salah satu
persiapan yang harus matang juga. Karena banyak teman-teman yang sebenarnya kategori penilaiannya udah bagus nih. Maksudnya adalah lombanya udah bagus dan dia juga udah banyak organisasi. Jadi kayak demand daripada penilaian dirinya, value-nya sendiri itu udah tinggi. Tapi pas presentasi ternyata dia nggak bisa. Nah itu yang susah. Nah sedikit info juga, sebenarnya presentasi daripada Mapres itu sendiri diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Jadi kebetulan karena aku memang anak debat bahasa Inggris, jadi saat melakukan presentasi aku nggak yang terlalu kena pressure karena aku udah sering ngelakuin itu. Dan ya alhamdulillah aku dapat best presentation FKIP dari Mapres itu sendiri. Itu sih. Wow, keren banget kan. Tanggung dong. Nah, Nah, ini kan banyak nih dari kita nih semuanya pasti belum fasih kan dalam bahasa Inggris. Nah, gimana sih cara Abang awal-awal tuh untuk mempelajari bahasa Inggris baik dari kosakatanya, terus dari pengucapannya. Gimana sih, Bang? Bisa kasih tipsnya dong? Sebenarnya kalau abang lama ya dari SD. Oh, lama ya. Jadi lama ya. dulu abang SD di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu ada 3 bulan sekali untuk berenang di Ancol untuk pengambilan nilai olahraga lah biasa. Nah jadi di sana tuh di Atlantis ya kebetulan ketemunya sama orang bule terus. Nah di sana abang punya kayak rasa ingin belajar biar bisa connect sama mereka gitu. selain bahasa Inggris ada juga ada ya bang ilmu selain bahasa Inggris yang abang minati gitu. Yang abang minati Iya selain bahasa Inggris. Oh banyak sih. Kalau itu kan kayak hobi dan lain-lain juga masuk ya kalau itu ya. Selain bahasa Inggris abang juga suka musik, seni, kayak gitu-gitu juga, game, bola, semuanya lah gitu. Kalau itu. Tadi Abang juga ada nyampein debat nih kan. Debat itu kan pasti ada aturannya. Abang pasti pernah nih dapat orang yang saat debat tuh lawan kita nih, lawan debat kita tuh yang dia melanggar aturan atau melanggar apalah tata krama lah. Tuh gimana respon dari Abang sendiri? Apakah membalasnya atau justru menahan diri? Oh, ini sebenarnya kalau melanggar aturannya agak sedikit niche ya. Maksudnya adalah kayak mungkin mereka kayak ngelontarin kata-kata nggak bagus atau mungkin mereka kayak nggak mengikuti tata krama dan alur permainan. Sebenarnya saat aku melakukan perdebatan itu aku nggak jadi diriku sendiri. Karena saat kita debat itu kita memposisikan diri. Misalnya nih kita dapat mosi untuk mendukung pemerintah, misalnya kayak MBG gitu. Misalnya kita nggak dukung tapi kita dapat posisi pro, ya mau nggak mau kan kita harus dukung ya. Gitu. Jadi selama perdebatan itu sebenarnya nggak ngerepresentasiin diri kita secara pribadi. Jadi kayak kalau kita dari awal udah mindsetnya nggak representasiin diri kita sebagai pribadi, otomatis apapun yang mereka lakukan itu nggak bakal masuk ke hati gitu. Jadi kita ngelakuin ini secara profesional aja, nggak ada yang baper dan sebagainya. Jadi kalau aku sendiri mungkin di awal-awal mungkin ada yang baper ya, cuman kalau misalnya kayak udah selanjut pertandingan 2, 3, 4 dan selanjutnya itu udah nggak ada lagi gitu. Mungkin ini ya, ada banyak beberapa peraturan yang nggak tertulis, tapi sebenarnya itu adalah basic manner dalam perdebatan. Tapi dalam debat nih kayak nggak yang terlalu jadi dijunjung tinggi gitu loh. Paling nggak boleh cuman bercalut atau sebagainya gitu. Itu aja sih. Oke, kan abang ini juga debat ya kan. Boleh dong tips and triknya untuk jaga debat. Udah jawab tadi sebenarnya. Aktif di kelas. Jawab pertanyaan Pak Fahmi itu debat juga sebenarnya. Ngejelasin semuanya. Karena kan kita pasti pertanyaan ditanya Pak Fahmi. Misalnya contoh itu kayak dibilang rangkum apa aja sih udah kita bicarain, itu kan salah satu debat juga, kita kan dengerin orang ngomong kan. Betul. Nah itu contohnya Menyimpulkan materi itu pembelajaran dia. satu hari itu dia memberikan pendapat. Betul. itu Abang ya? Nah tadi abang udah cerita nih proses abang dari awal maba sampai sekarang. Nah dari seluruh perjalanan abang nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah bang Apes hadapi sampai sekarang itu? perjalanan yang abang hadapin, Iya. misalnya kayak hambatan atau sebagainya ya. Iya. Mungkin ya itu kayak waktu tadi abang udah jelasin juga gimana waktu itu kayak ya harus memilih semua priority dan sebagainya, pasti ada drama di situ dan juga pasti ada kayak beberapa hal yang nabrak dan sebagainya. Mungkin di situ sih untuk yang susah untuk dihandle. Priority berarti ya Bang ya. Yes. Nah, Bang Alpis ini kan pasti memiliki aktivitas yang padat ya, begitu lomba organisasi. Nah, seringkali kan lingkungan pertemanan berpengaruh terhadap semangat seseorang, terutama pasti Bang Alpis juga merasakan. Nah, menurut Bang Alpis, seberapa penting memiliki circle yang support dalam perjalanan meraih prestasi dari Abang sendiri? Untuk mendapatkan teman dalam menjalani semua ini tuh lumayan penting, karena teman-teman pasti butuh relasi dan pasti butuh teman berpikir untuk ngelakuin ini semua.
Jadi menurutku apakah ini penting? Penting, tapi apakah ini menjadi top priority? Enggak juga. Jadi teman-teman yang ngelakuin itu sebagai suatu kayak untuk brainstorming, juga ngelakuin itu sebagai teman berdiskusi atau sebagainya. Tapi apabila teman-teman kayak yang belum mendapatkan partner atau misalnya teman yang untuk bisa menjalani ini bersama, itu nggak masalah juga gitu. Bukan berarti ini tuh sebagai salah satu top priority untuk ngelakuin ini semua. Gitu. Tentang relasi bang, kan kita mumpung sebagai mas famous nih, tentu kita berharap adanya regenerasi yang akan meneruskan estafet prestasi ini. Nah, kira-kira kemampuan atau kebiasaan apa yang sebaiknya mulai dibangun sejak sekarang agar bisa berkembang dan prestasi menurut abang Alvis? Oke. Menurutku sih kalau memang mau ngejalanin ini semua, teman-teman boleh kayak menjadi mahasiswa yang benar-benar ngejalanin tupoksinya aja. Misalnya teman-teman disuruh presentasi, berarti teman-teman benar-benar belajar apa yang mau dipresentasikan, teman-teman benar-benar nyari tahu, teman-teman juga benar-benar mempelajari apa itu, karena pada dasarnya apa yang kita lakukan ini itu sebenarnya adalah hal-hal apa yang kita dapatkan di kelas, di perkuliahan dan sebagainya. Dengan cara Febri ngomong, dengan cara Rahman ngomong, dengan cara kita ngumpul di sini itu sebenarnya adalah salah satu kebiasaan kita di kelas. Jadi kurasa basic daripada mahasiswa itu sendiri sebenarnya adalah di perkuliahan. Jadi saat teman-teman benar-benar ngelakuin perkuliahan itu dengan baik, ya berarti teman-teman bisa ngelakuin banyak hal di luar gitu. Simpelnya gitu. Jadi misalnya saat ditanya oleh dosen, misalnya Pak Fahmi, ya itu kayak kita jawab sebisanya dan jujur pada diri sendiri juga. Kalaupun salah, kita pasti dievaluasikan. Jadi ya menurutku kalau memang kita ingin ngejalanin ini, basic utamanya ya jadi mahasiswa yang baik dulu, baru bisa gitu. Oke, jadi intinya jadi mahasiswa yang baik dan kebiasaan dari perkuliahan ya. Nah benar. Oke, tadi Abang sudah memberikan kebiasaan untuk mahasiswa Penmas dalam membangun regenerasi selanjutnya. Nah, di sini banyak mahasiswa yang sebenarnya dia memiliki potensi, namun dia tidak menampakkan dan mengembangkan potensi tersebut karena berbagai hal, baik itu dia merasa kurang pintar, kurang percaya diri, atau takut salah. Nah, apa tanggapan dari Abang kepada orang-orang seperti itu, Bang? Aku juga ngerasain yang sama kebetulan. Banyak teman-temanku yang sebenarnya memiliki potensi, tapi mereka nggak yang ngambil itu. Nah, tapi kita nggak boleh judging juga. Maksudnya adalah mungkin mereka mempunyai priority lain. Seperti yang aku bilang tadi, kita punya top priority kan dalam hidup ini. Jadi mungkin mereka punya beberapa interest lain untuk dilakukan, mungkin bisnis, mungkin orang tua, apapun itu. Kita nggak tahu sebenarnya apa kendala mereka untuk dilakukan dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman ngerasa punya poin untuk bertumbuh, tapi teman-teman nggak memiliki keberanian untuk melakukan itu, kurasa teman-teman kalau misalnya ngerasa bisa tapi nggak ingin mencoba itu, kurasa itu hal yang sia-sia sih. Karena menurutku kalau misalnya teman-teman ngerasa punya basic dan teman-teman juga ngerasa aku bisa sih kayak gitu, aku bisa sih kayak gitu, kenapa nggak mencoba aja gitu? Karena sebenarnya di Unri ini tuh udah banyak banget kayak misalnya kelas-kelas yang dibangun oleh lembaga-lembaga, bahkan dari Unri itu sendiri sering ngasih seminar dan sebagainya. Jadi kurasa kalau misalnya permasalahan dari mereka itu adalah kurang percaya diri atau sebagainya, lalu misalnya mereka nggak ingin ngelakuin itu dan judging, ya kurasa mereka juga harus mencoba dan sebagainya. Tapi beda kasus kalau misalnya mereka punya priority yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya mereka sebenarnya nggak ada priority dan mereka nggak ngelakuin itu, aku rasa sayang aja sih. Tapi ya itu, untuk teman-teman aku harap yang nonton ini terutama ya, benar-benar ngambil kesempatan itu, karena sebenarnya peluang kita terbuka banget di universitas, bisa jadi apa aja dan sebagainya. Sebenarnya abang juga ya, abang pengen ada regenerasi di Penmas ya. Jadi sebenarnya dari tahun kemarin itu abang ngebuka kelas gratis untuk FKIP, salah satu Penmas. Bahkan abang buat ini debat klub Penmas kemarin. Zikri salah satu anak abang. Bahkan dia sampai juara nasional loh kemarin, juara 4 gitu. Jadi biasanya ada volunteer kayak gitu, dan biasanya juga ada acara formal. Ikut aja kegiatan-kegiatan kayak gitu. Itu ngebuka jalan kok. Kalau abang cara ningkatin partisipasi mahasiswa untuk ikut kayak seminar kan gimana bang? Soalnya kan jarang itu mau mahasiswa mau ikut gitu. Ya gimana cara menjualnya aja sih, karena juga bahkan sampai setingkat URC pun kadang sepi, kadang apa kan. Tapi ya itu tergantung kitanya. Berarti kalau misalnya nggak banyak, berarti minatnya nggak yang segitunya kan. Berarti kita lah yang di situ gitu, kita lah jadi bintangnya nanti gitu. Betul, kita bintang. Nah, intinya kan sekarang kitanya nih, kalian mau coba atau enggak gitu. Jadi ikut aja kegiatan kayak gitu dari sekarang. Bahkan perpus ini pun sering buat kelas kok gitu. Jadi banyak kok kayak tempat bertumbuh di sini, tergantung kaliannya aja. Betul bang. Gitu. Jadi Rahman jangan takut-takut lagi ya.
ikut kecil-kecil aja ikutnya. Ikut kecil. Dan jangan dan jangan malu untuk reach out. Misalnya kayak ada misalnya senior yang jago esai, tanya aja, kenalan dan lain-lain. Misalnya mau debat berarti ke abang kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah malu aja gitu. Selama satu FKIP sama satu Unri pasti saling support sebenarnya. Nggak ada kok yang sombong. Berarti kalau kami misalnya ingin mengembangkan potensi kami, bisalah kami menghubungi abang ya. Ya, siapapun itu bisa gitu. Bisa nih man, apa ya? Nanti dapat link mungkin misalnya Rahman tuh pengen esai, Nah, bisa. bimbingan. Kalau saya misalnya ingin debat nih, saya nih tertarik nih sama debat. Nah, konsultasi ke Bang Alvis gitu. kan. Atau kayak Zikri kan juara nasional kemarin. Habis itu ditinggalkan ya. Udah bosan coach katanya. Udah menang katanya. Ternyata setiap manusia itu ada titik jenuhnya. Misalkan abang ingin menyampaikan satu pesan untuk mahasiswa yang sedang menjalani kuliah, organisasi ataupun sedang menempuh mimpinya secara bersamaan, pesan apa yang ingin abang sampaikan? Pesanku mungkin kita boleh cari celah dan sebagainya, karena sebetulnya pas aku ngelakuin ini semua itu juga nggak mulus, aku ada yang bertabrakan atau sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah mahasiswa yang aktif di organisasi dan juga sibuk dengan perkuliahan tapi ingin berprestasi, menurutku teman-teman juga harus ngebangun gimana sih jalannya untuk mencapai itu gitu. Jadi pesanku adalah coba teman-teman ngikutin kelas-kelas yang disediakan dan juga teman-teman ngikutin opportunity, seminar atau apapun itu yang ada, terutama di Unri. Karena di Unri ini sebenarnya nggak ada yang dipungut biaya dan itu aku rasa nggak akan ngeberatin teman-teman semua. Dan ya, menurutku ini balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya kenapa pada akhirnya kita itu harus mencoba dan jangan kayak cuman ngerasa aku bisa tapi enggak, aku bisa atau enggak. Karena setidaknya saat teman-teman mencoba, itu teman-teman benar-benar mendapatkan change. Mau sekecil apapun change itu. Kayak misalnya cuma 1% atau sebagainya, itu tetap change. Tapi kalau teman-teman dari awal udah nggak mau, dan teman-teman dari awal udah nggak berani dan sebagainya, berarti change itu sama sekali nggak ada. Jadi pesanku adalah, teman-teman kayak benar-benar memanfaatin semuanya. Semua kesempatan, semua change dan apapun itu, daripada hanya nggak ngelakuin itu sama sekali, berarti nggak ada chance sama sekali gitu. Jadi harus berani mencoba ya Bang. Benar. Dan ini berlaku untuk semuanya ya, untuk kalian juga. Oke, terima kasih pesannya Bang. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, boleh dong dari Bang Alvis menyampaikan closing statement atau pesan singkat untuk seluruh mahasiswa yang sedang berjuang atau sedang menjadi versi terbaik bagi dirinya. Closing statementku adalah coba jadi diri sendiri, coba berjuang sekuat tenaga, dan juga coba gimana hal yang terbaik bisa kamu lakukan dan lakukanlah. Karena kalau enggak, itu sama sekali enggak menjelaskan masalah dan enggak akan mendapatkan mimpimu di situ. Semangat terus. Baik, intinya semangat terus ya Bang. Yoi. Semangat, semangat. Semangat. Oke, mungkin sudah saatnya kita sesi penutup ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Bang Alvis nih telah memberikan waktu, pengalaman dan inspirasi serta ilmu yang telah diberikan kepada kami semua pada hari ini. Oke, dari pembahasan kita pada hari ini bisa kita kesimpulkan bahwa untuk meraih suatu prestasi tidak lahir dari keberuntungan saja, tapi juga harus ada proses yang panjang, konsistensi, berusaha, keberanian, serta berani mencoba. Dan yang paling penting adalah berserah kepada Tuhan. Nah, dari Bang Alvis sendiri kita belajar bahwa kesibukan itu bukanlah suatu penghalang untuk berkembang, justru melalui kesibukan itu sendiri kita bisa belajar mengelola diri, menemukan potensi dan mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Semoga episode kali ini dapat memberikan motivasi bagi teman-teman sekalian untuk terus bertumbuh, berani mencoba, dan terus berani mengambil peluang yang ada dan tidak takut memulai langkah pertama. Sampai jumpa di Penmas Talk Show selanjutnya.